Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga nikmat kesehatan sehingga kita dapat kembali bertemu dengan Ustazah Syarifah. Meskipun pertemuan kita ini tidak secara langsung, tidak bertatap muka secara langsung, akan tetapi Ananda Ustazah dan kita semua harus tetap bersyukur dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi yang saat ini terjadi segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda Ustazah semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Semangat terus kepada Ananda Ustazah, selalu bersyukur dan selalu tetap bersemangat, ya. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita beristighfar dulu sebanyak 3 kali agar hati kita terasa bersih kembali, agar hati kita damai kembali, dan ketika kita memperoleh pembelajaran kita hari ini, maka pelajaran tersebut akan mudah dipahami oleh Ananda Ustazah semuanya, ya. Jadi duduk yang sholih, jangan bermain ketika melakukan istighfar. Mari kita bersama-sama beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Masya Allah. Semoga dengan istighfar yang telah kita lakukan barusan, semoga hati kita kembali lagi bersih. Dan insya Allah pembelajaran yang hari ini, khususnya pembelajaran matematika, insya Allah akan dengan mudah dipahami oleh Ananda Ustazah semuanya. Baik Ananda Ustazah, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari Ananda Ustazah semuanya, kita semuanya membuka Al-Quran. Akan tetapi sebelum itu Ustazah ingatkan kembali agar sebelum memegang Al-Quran terlebih dahulu berwudu, kemudian baru memegang Al-Quran dan membuka surah Al-A'raf ayat 142. Mari bersama-sama kita membacakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma
dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik anak-anak ustazah, pada surah Al-A'raf ini 142 itu ternyata ada kabar gembira, yaitu kalimullah. Kalimullah itu adalah salah satu nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Dan Nabi Musa itu adalah salah satu nabi yang diajak langsung berbicara oleh Allah. Diajak berbicara langsung itu, diajak berbicara oleh Allah itu hanya Allah yang tahu, dan Nabi Musa yang merasakannya. Nah, kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa, Allah menjanjikan kepada Nabi Musa bahwa Allah akan mengajak Nabi Musa tersebut berbicara setelah 30 hari ke depannya. Nah, kemudian sewaktu menunggu 30 hari tersebut, 30 hari yang ditentukan, ternyata Nabi Musa ini berpuasa selama 30 hari. Untuk apa? Untuk mendapatkan janji tersebut, yaitu janji agar berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika sudah 30 hari, ketika sudah waktu tertentu, Nabi Musa dengan penuh semangat membersihkan diri, mulai dari menggosok gigi, bersiwak, kemudian membersihkan diri agar terlihat menawan. Karena kenapa? Karena ingin diajak berbicara oleh Allah. Jadinya Nabi Musa itu berpenampilan menawan, Nabi Musa alaihi salam. Kemudian setelah itu, setelah waktu tersebut ditentukan, kemudian Allah memberikan kembali wahyu, menurunkan wahyu yang mengatakan, wahai Musa, kenapa engkau membersihkan mulutmu? Padahal bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada misik, yaitu wangi-wangian. Nah, ketika mendengar hal tersebut, diturunkannya wahyu tersebut, Nabi Musa itu kembali berpuasa selama 10 hari. Selama 10 hari agar apa? Agar Nabi Musa alaihi salam mendapatkan apa yang Allah perintahkan, yaitu membuat mulut Nabi Musa alaihi salam tersebut wangi seperti misik. Nah, kemudian setelah sudah berpuasa 10 hari lagi ditambah 10 hari tersebut, maka sempurnalah hari tersebut, yaitu sebanyak 40 hari. Dan ketika 40 hari tersebut, maka sempurnalah puasanya Nabi Musa alaihissalam, dan Allah memenuhi janji tersebut, yaitu mengajak berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi anak-anak ustazah, ayat tersebut sudah dikatakan bahwa selama 30 hari Nabi Musa alaihissalam berpuasa, kemudian ditambah lagi dengan 10 hari, maka sempurnalah tersebut, yaitu sebanyak 40 hari, di mana dalam proses tersebut 30 ditambah 40 sama dengan 30 ditambah 10 sama dengan 40, di mana itu merupakan suatu konsep dari penjumlahan. Dan insya Allah hari ini kita akan mempelajari materi tersebut, yaitu penjumlahan tanpa menyimpan, operasi hitung bilangan cacat, penjumlahan tanpa menyimpan. Jadi kepada anak-anak ustazah, sebelum kita memasuki materi hari ini, ustazah mengharapkan kepada anak-anak ustazah bahwa anak-anak ustazah itu mampu memahami bagaimana cara penjumlahan tanpa menyimpan, yaitu dengan cara bersusun pendek dan juga dengan cara bersusun panjang.
Nah, untuk itu kepada Amanda Ustazah, siapkan buku matematikanya dan dengarkan baik-baik penjelasan dari Ustazah. Baik, tadi Ustazah sudah mengatakan bahwasanya Nabi Musa itu berpuasa selama berapa? 30 hari ditambah dengan 10. 30 ditambah dengan 10. Nah, ini untuk penjumlahan tanpa menyimpan itu ada 2 cara, yaitu cara bersusun pendek dan juga cara bersusun panjang. Ya, mari sama-sama kita mengerjakan cara bersusun pendek terlebih dahulu. 30 ditambah 10 dimulai dari satuan 0 ditambah 0 sama dengan sama dengan 0. Kemudian 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka hasil 30 ditambah 10 sama dengan 40. Baik, untuk cara bersusun panjang, ingat Ustazah sudah memberi warna pada setiap angka masing-masing. Apabila dia warna putih, maka dia menunjukkan satuan. Apabila berwarna biru, maka menunjukkan puluhan. Apabila berwarna kuning, maka menunjukkan ratusan. Dan apabila berwarna pink, maka menunjukkan ribuan. Jadi ingat ya, putih satuan, biru puluhan, kuning ratusan, dan pink ribuan. Nah, untuk soal yang pertama itu puluhan dan satuan ya. Jadi ini Ustazah sudah memberikan titik-titik, ada 2 titik-titik, 1, 2. Jadi ini belum terisi. Jadi kita harus bersama-sama untuk mengisi pada titik-titik ini. Nah, ingat, titik ini, titik yang pertama itu adalah saya adalah angka yang pertama disebutkan. Ingat ya, titik yang pertama saya adalah angka yang pertama disebutkan. Jadi di sebelah kiri sudah ada 2 angka, yaitu 3 dan 0. Dan di titik yang pertama tadi adalah saya adalah angka yang pertama disebutkan. Maka pada bilangannya sebelah kiri 30, angka yang pertama disebutkan apa? Iya, adalah 30. Maka di titik yang pertama yaitu 30 sebagai puluhan. Kemudian titik yang kedua adalah saya adalah angka yang kedua
Ustazah untuk contoh yang kedua mengambil tahun berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Baik, bagaimana cara kita menentukan hasil dari tahun tersebut? Ada dua cara, yaitu cara bersusun pendek dan juga cara bersusun panjang. Cara yang pertama yaitu cara bersusun pendek. Langsung saja kita jumlahkan dimulai dari angka satuannya, yaitu 7 dan juga 2. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Kemudian 5 ditambah 3 sama dengan 8. Baik, selanjutnya angka pada nilai tempat ratusan, yaitu 2 ditambah 6. Ayo, berapa 2 ditambah 6? Iya, bagus sekali. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Kemudian angka pada nilai tempat ribuan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka hasil dari 1257 dan ditambah 1632 sama dengan 2889. Nah, untuk cara yang kedua yaitu cara bersusun panjang. Apakah kira-kira hasilnya itu sama dengan cara bersusun pendek? Kalau mau tahu, mari sama-sama kita menyelesaikan cara bersusun panjang. Ingat ya, tadi Ustazah sudah mengatakan bahwa ketika ada yang berwarna putih, itu nilai tempatnya adalah satuan. Yang berwarna biru adalah puluhan, yang berwarna kuning adalah ratusan, dan yang berwarna pink adalah ribuan. Dan di sini ada 4 titik-titik. 1, 2, 3, 4. Titik yang pertama itu adalah angka yang pertama disebutkan. Ingat ya, yang titik yang pertama adalah angka yang pertama disebutkan. Nah, pada titik yang
kedua bilangannya adalah 1632. Dan di sampingnya ada 4 titik-titik juga. Sama seperti yang di atas, pada titik yang pertama adalah angka yang pertama disebutkan. Pada titik yang kedua, angka yang kedua disebutkan. Dan pada titik yang ketiga, saya adalah angka yang ketiga disebutkan. Dan pada titik keempat, saya adalah angka yang keempat disebutkan. Nah, kira-kira pada titik yang pertama, siapakah dia? Iya, dia adalah angka yang pertama disebutkan, yaitu 1, ya. 1632. Berarti angka yang pertama disebutkan adalah 1000, ya. Kemudian pada titik kedua, siapakah dia? Dia adalah, iya, angka yang kedua disebutkan, yaitu adalah 600. 1600. Dan pada titik yang ketiga, yaitu 30. 1630. Angka yang ketiga disebutkan. Dan pada titik-titik yang keempat adalah 2. Angka yang keempat disebutkan. 1632. Angka yang keempat disebutkan. Baik, jadi untuk baris yang pertama sudah selesai. Bagus, mantap Ben. Kemudian pada baris kedua juga sudah selesai. Mantap Ben. Nah, sekarang kita isi bagian yang di bawahnya, ya, seperti pada contoh soal yang pertama. 7 ditambah 2 sama dengan 9. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 5 ditambah 3 sama dengan 88. Maaf ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 2 ditambah 6 sama dengan 8. Kemudian 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 lagi sama dengan 0. Kemudian 1 ditambah dengan 1 sama dengan, ya, 2. Maka ketika dituliskan dalam bentuk pendek, 2889. Ini penulisan dalam bentuk panjang. Dan ketika dituliskan dalam bentuk pendek, maka 2889. Dan pada hasil yang cara bersusun pendek juga 2889. Masya Allah. Bagaimana Ananda Ustazah Syarifah hari ini? Pahim tuh? Pahimna insya Allah. Semoga materi yang telah Ustazah sampaikan hari ini dapat dipahami oleh Ananda Ustazah semuanya. Baik Ananda Ustazah, untuk lebih memahami Ananda Ustazah, Ustazah telah menyediakan LKS berikut ini.
Dikerjakan di buku matematikanya ya. Baik Ananda Ustazah, hanya ini materi yang kita pelajari hari ini. Semoga dengan materi yang hari ini Ananda dapat mempelajarinya dan juga dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika Ananda Ustazah melakukan segala aktivitas, baik itu di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan bermain. Mulai dari berapa lama waktu Ananda itu dalam menghafal, kemudian berapa jam dalam membaca buku, belajar, bermain, itu Ananda akan mengetahui banyaknya waktu yang Ananda gunakan. Oh, ternyata selama ini saya waktunya seperti ini ya, 2 jam, ditambah lagi dengan waktu bermain 1 jam, ditambah lagi dengan waktu menghafal 2 jam. Ternyata berapa semuanya? 5 jam. Ternyata selama itu Ananda membutuhkan waktunya. Nah, ketika Ananda sudah mengetahui berapa lama, Ananda bisa menstabilkan dengan mengetahui bagaimana proses ini penjumlahan, maka Ananda Ustazah dapat mengetahui berapa banyak aktivitas yang telah Ananda lakukan. Nah, namun daripada itu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengajarkan kepada kita terlebih dahulu bagaimana cara mengetahui proses penjumlahan seperti yang telah Ustazah bacakan pada surah Al-A'raf ayat 142, di mana Nabi Musa itu melakukan puasanya selama 30 hari ditambah lagi dengan 10 hari yang hasilnya adalah digenapkan menjadi 40 hari. Masya Allah. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat dipahami oleh Ananda Ustazah semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga sampai di sini saja materi yang kita pelajari hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya.